Masih di opini publik bersama saya Dik Sidi mengabarkan dari kantor Bupati Kabupaten Garut dalam aksi damai Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Garut menggugat. Inilah kabar selengkapnya. Sebuah momen mengejutkan terjadi saat Bupati Garut membacakan teks Pancasila di hadapan masa aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat menggugat. Ketika sampai pada sila keempat, suara Bupati terdengar tersendat karena kesalahan membaca, sehingga memicu sorakan dari peserta aksi. Situasi sempat riuh. Sebagian masa aksi menyoraki kejadian itu. Namun ada juga suara yang menenangkan. Salah satu pendemo terdengar berteriak, "Bupati Garut juga manusia," sontaknya, seraya meminta agar pembacaan diulang kembali. Sorakan dan tawa sempat menghiasi jalannya aksi, namun suasana kembali kondusif setelah Bupati melanjutkan pembacaan teks Pancasila hingga selesai. Peristiwa ini pun menjadi perhatian banyak pihak karena terjadi dalam momen resmi di depan publik, sekaligus menunjukkan dinamika interaksi antara pemimpin daerah dan warganya. Oke, jadi alhamdulillah pada kegiatan aksi Aliansi Mahasiswa dan juga masyarakat per hari ini dari 6 tuntutan yang terkhusus untuk di Kabupaten Garut sudah diakomodir oleh seluruh dewan. Yang pertama itu terkait dengan transparansi dari DPRD, baik itu transparansi kinerja, baik ataupun transparansi anggaran. Ke depan kita akan pastikan bahwa kinerja DPRD baik itu dalam bentuk kehadiran, baik itu dalam bentuk penggunaan anggaran terpublikasi di media massa. Berupa Instagram. Juga ke depan kita pastikan bahwa hasil reses DPRD Kabupaten Garut juga dipublikasikan. Kita agar tahu, dan itu sudah disepakati. Kemudian kita juga mendesak terkait dengan tata beracara, tata tertib, karena itu kunci dari semua etika-etika anggota dewan. Kita tidak ingin moral-moral dewan ini sangat menyengsarakan rakyat, sangat menghina rakyat. Makanya kuncinya dari kode etik dan juga tata beracara. Kemudian kita juga mendesak kepada Bupati Kabupaten Garut konsen dan fokuskan terhadap IPM. Serta kita juga sangat menyesali tindakan represif di luar daerah. Maka untuk itu kita meminta APH di Garut untuk senantiasa tidak melakukan represif ke depan terhadap aksi-aksi mahasiswa dan juga dari kaum-kaum lain. Dan juga ke depan saya yakinkan dengan tadi kesepakatan bahwa pintu legislatif, pintu eksekutif maupun pintu yudikatif terbuka untuk dialog langsung bersama mahasiswa. Barangkali itu ada pertanyaan. Di awal sampai akhir berlangsung damai ya? Ya, karena pertama hari ini kita bersepakat bahwa aksi ini akan dilakukan secara aksi damai. Garut saya ingin jadikan sebagai contoh panggung demonstrasi yang lebih mendekatkan kepada aksi damai, tidak ada provokasi, tidak ada anarkis ataupun tidak ada kekerasan. Dan terbukti dari awal sampai akhir aksi ini berjalan dengan damai, tidak ada sama sekali provokasi, tidak ada sama sekali kekerasan atau apapun itu. Berapa masa tadi yang? Tadi perkiraan tadi sekitar 700 sampai 600 masa ya. Nama saya Adrian Hidayat, pelaku aksi pada hari ini. Berkesempatan untuk menerima ungkapan atau perasaan dari harapan dari anak-adik mahasiswa dan yang disebutkan mewakili masyarakat Garut menyampaikan beberapa hal. Ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya di lokal kita. Nah, tadi kita memiliki kesepahaman terkait dengan masalah-masalah nasional, juga kesepakatan terkait dengan masalah Garut. Tadi kita sama-sama. Itu yang pertama adalah masalah transparansi DPRD. Ya, bagaimana mereka sangat berharap sekali kelihatannya para DPRD bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan asas transparansi, akuntabel dan responsibel. Nah, ini sehingga mereka menanyakan masalah reses dan lain-lain. Juga mereka minta kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tugas kita semua. Jadi kita bisa jelaskan bahwa pertama masalah kekosongan ini sedang diproses. Yang kedua IPM itu adalah salah satu tujuan kita. Menurut saya ini butuh waktu. Cuman beberapa kita boleh sampaikan tadi kami sudah melakukan beberapa gebrakan. Tadi pemberian beasiswa 1.000 buat mahasiswa itu juga salah satunya. Kemudian juga dari reses itu diketahui bahwa banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan infrastruktur jalan. Ya, kami juga sampaikan bahwa kami akan melakukan perbaikan 139 jalan. Ya, kemudian juga irigasi, ada juga beberapa jalan dibiayai oleh pemerintah pusat, itu semua didedikasikan untuk masyarakat. Jadi saya berharap masyarakat menunggu nanti insya Allah Oktober November itu akan kelihatan hasilnya.
Jadi kemarin ini saya belum terlalu banyak menceritakan apa yang saya ingin laksanakan karena saya khawatir nanti tidak bisa terrealisasi. Jadi setelah ada kepastiannya, sudah diajukan ke provinsi, sudah diketahui tanda tangan di menterinya, kita baru declare bahwa insya Allah nanti mulai Oktober, syukur bisa lebih awal Oktober kita akan ada perubahan cukup signifikan terkait dengan kondisi di Kabupaten Garut. Pak, ini aksi berlangsung damai Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya ini alhamdulillah sekali ini sebenarnya kan kontribusi semua pihak. Jadi saya juga melihat bahwa adik-adik masa juga benar-benar tulus ingin menyampaikan apa yang jadi harapannya. Dan kami juga teman-teman, Forkopimda, tadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Luka Jarif, Ketua DPR, semua hadir. Dan tadi juga ada anggota DPR juga hampir sebagian besar hadir. Ada 10 orang, terakhir menurut saya itu karena ada yang sakit lah, inilah itulah. Menurut saya ini masih bisa diterima ya. Dan kalau saya pikir ini sejarah ya. Jadi semua kumpul gitu ya, semua Forkopimda kumpul, kemudian juga anggota DPR juga sebagian besar kumpul, dan juga kita bertemu dengan masyarakat. Nah, intinya komunikasi seperti ini sesuatu yang baik ya. Jadi didasarkan pada tadi upaya saling menghormati, menghargai. Tadi kan ada dialog yang menurut saya santun ya. Itu enak dan kita juga merasa nyaman. Diikuti dengan berapa ribu masa? Tanya aja sama itu ya. Untuk Pak yang soal 1.000 beasiswa itu. Nah, sebelum Mas ini sebenarnya itu karena janji kampanye politik kami. Nah, ini karena tadi kan kami baru punya kewenangan setelah perubahan, ya. Karena sebelumnya ada perubahan, ada penjabaran tapi sifatnya terbatas. Jadi kami benar-benar rencanakan setelah perubahan, kemarin perubahannya setelah ada hasil evaluasi bulan Juli baru ada. Kemudian kita melakukan perhitungan. Ternyata realisasinya tidak sesederhana yang kami bayangkan. Ya, jadi perlu ada proses dulu dan baru kemarin kita menetapkan bahwa yang dari 1.000 itu distribusinya seperti apa dan itu diserahkan ke masing-masing fakultas. Dan yang penting lagi adalah hubungan kami dengan perguruan tinggi itu bukan hanya pembagian beasiswa tapi juga tidak dalam perguruan tinggi. Kami akan minta bantuan perguruan tinggi untuk banyak terlibat dalam melakukan upaya pembangunan di desa supaya lebih cepat lagi. Setiap tahun Pak ya 1.000 atau? 1.000 setiap tahun. Bahkan kita berharap lebih banyak lagi. Tapi hanya kampus lokal aja di Garut. Nah, ini karena tadi waktunya mepet. Nah, kita juga cari apa mungkin di depan bisa keluar lagi. Karena tadi saya bilang jangan kan keluar di Garut aja itu ada catatan kami ada 22.000 mahasiswa yang dapat cuma 1.000. Nah, ini juga kan paribasana saurang seuri 20 orang juga bagian gitu. Jadi prioritasnya yang kurang. Nah, itu diserahkan ke universitas masing-masing karena saya yakin mereka lebih tahu karena di PSN tidak usah harus selalu yang apa. Jadi kita juga kesempatan pada orang yang memiliki keaktifan dalam bidang organisasi, aktif dalam bidang sosial budaya, bukan hanya pertimbangan akademik saja. Siap. Ya. Ya, terima kasih.